Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Sekali lagi ada shalom. Yuk berikan tepuk tangan yang luar biasa dengan penuh sukacita. Saya melihat wajah-wajah yang dengan penuh pengharapan datang kepada Tuhan. Sebab apapun di tempat ini kita percaya bahwa seberat apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semua atas seizin Tuhan. Dan kita sungguh terlalu percaya pertolongan yang ajaib sungguh terbukti dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu terkasih tempat ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh terlalu yakin dan percaya hanya Engkaulah Tuhan, harapan kami satu-satunya yang dapat kami andalkan. Segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Kami menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, sumber segala yang kami butuhkan. Engkau cukup bagi setiap kehidupan kami. Dan kami sungguh terlalu percaya Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini. Kami yang letih, lesu, beban berat. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan kami. Maka dari itu ya Bapa, kami membawa hati syukur kami kepadamu. Dengan hati yang tulus kami naikkan mazmur kami, pujian penyembahan kepadamu. Sebab kami percaya ibadah yang mengandung berkat, mengandung mujizat, bahwa kami hadir tempat ini memberikan segala-galanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan jawaban, mujizat-Mu dan kelegaanmu kepada setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Dengan iman pengharapan katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Sungguh tanpa Tuhan Yesus kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan ini. Karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu menjadi harapan kami. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Engkaulah, hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menopang kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan Tuhan jauh dari setiap kehidupan kami. Mari bersama-sama dengan penuh pengharapan. Ku pandang wajah-Mu, hanya Kau Tuhan Yesus sumber pertolongan kami. Pegang tanganku,
Engkau Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan. Sekali lagi bersama-sama yang merindukan Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini pengharapan kami datang padamu. Engkau penopangku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pada wajah-Mu. Kami berseru, hanya Yesus pertolonganku. Oh, pegang tangan kami, jangan lepaskan. Hanya Kau Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kami. Mari lebih sungguh datang pada Tuhan, satu-satunya kekuatan. Pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang, peganglah tanganku. Hanya Kau Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bukankah di dalam saat ini semua perjalanan kehidupan yang telah kita lalui, semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bahkan semua atas seizin Tuhan. Sakitkah engkau pada kesempatan pagi ini, atau engkau mengalami kekecewaan, engkau mengalami yang tidak sesuai dengan harapan dan doamu? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini apa yang menjadi doa, pergumulan, tantangan kehidupanmu belum dijawab Tuhan, ingat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Dia tetap yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Dia selalu tahu yang terbaik buat anak-anaknya yang mengasihi setiap kehidupan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan, tetap pegang Tuhan Yesus. Dia satu-satunya pengharapan kita sampai detik kehidupan kita. Dia satu-satunya yang terbaik yang kita punya. Mari bangkitkan iman pengharapanmu pada Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan Yesus yang letih lesu beban berat. Dia Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Oh, sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tetap angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu. Pertolongan kami datang padamu. Dari-Mu peganglah, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari yang percaya, Dialah satu-satunya pengharapan kita. Mari yang percaya.
wajah-Mu, pertolonganku datang. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Mari sekali lagi bersama-sama bangkitkan iman-Mu. Lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu, kami berseru pertolonganku, ku datang dari-Mu, peganglah tanganku. Jangan pernah lepaskan setiap kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Mari bersama-sama kita sembah, kita agungkan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Oh, satu-satunya pengharapan yang kami miliki. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan. Mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang terkasih, luapkan isi hatimu. Rasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Sekalipun pergumulanku hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami sungguh percaya kedahsyatan tangan-Mu Tuhan melebihi setiap permasalahan kami. Haleluya. Sebab tangan-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab tangan-Mu Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan, Allah yang dahsyat, sungguh harapanku takkan pernah hilang, hanya dari-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau melihat Tuhan Yesus setiap doa pergumulan kami. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami yang datang kepadamu Tuhan. Dan kami sungguh terlalu percaya Engkau yang terlalu sanggup untuk menolong setiap kami Tuhan. Kami sungguh tetap mengucap syukur. Kami sungguh tetap berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Mari buka hatimu. Mari jangan keraskan hatimu. Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus penuhi hati kami Tuhan Yesus yang sudah tawar ini. Roh Kudus Tuhan Yesus bangkitkan semangat kami. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Engkau yang mengalami beban berat. Mari Engkau yang mengalami kekecewaan datang pada Tuhan Yesus saja. Mari Engkau yang mengalami sakit penyakit datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah Jehovah Jireh, Dialah Jehovah Shalom. Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Kami sungguh percaya. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus.
Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Ada hadirat-Mu di dalam kehidupan kami itu yang membuat kami kuat. Sampai dengan saat ini kami tetap mempercayai Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami saat kami lemah, saat kami membutuhkan pertolongan. Engkau ada Tuhan di pihak kami. Haleluya. Yesus jamah kami. Wow. Sungguh terlalu percaya Engkau hanya sejauh doa Tuhan Yesus bagi setiap kami yang menaruh pengharapan. Dan tidak akan pernah ada Tuhan Yesus kasih seperti Engkau. Engkau telah buktikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam hati kami. Kami mau Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau seumur hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih tempat ini. Kita buka hati kita. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Mari dengan penuh pengharapan katakan, jauh di lubuk hatiku, dengan penuh ucapan syukur ingin ku katakan, oh, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku,
menemani hidupku, memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan kau selalu ada dalam hatiku. Engkau yang setia menemani setiap perjalanan kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami datang untuk memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu. Oh, itu yang kami rindukan. Sekali lagi bersama-sama bangkitkan imanmu. Oh, kau selalu ada dalam. Oh, kau menemani sukacita kami, duka cita kami, Tuhan, Engkau ada. Oh, kau memujimu, menyembahmu. Itulah yang kami rindu. Itulah yang ku rindu. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau yang kami rindukan. Itulah yang ku rindu. Katakan memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Bersama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Mari bersama-sama kami undang bagi berdiri Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tetap dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu yang percaya Dia yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat atas setiap kedahsyatan tangannya. Tiada seperti Engkau, jemaat, sebab kau besar. Jemaat Tuhan sendiri dengan penuh ucapan syukur. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang setia. Engkau satu-satunya yang terutama yang di dalam kehidupan kami. Oh, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia bagi nama Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu, sungguh perbuatanmu ajaib bagi setiap kehidupan kami. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Engkau, sungguh tiada sepertimu. Tiada seperti Engkau. Oh, amin. Sungguh kami bersuka cita, kami punya Tuhan yang hidup dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setiamu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Mari dengan penuh sukacita Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita bersama katakan amin. Dia berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mari salam ke kamu kabar kamu, katakan engkau sungguh diberkati hari ini. Haleluya.
alangkah indahnya, amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang bersama Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Siapakah yang dapat melawan kita, amin? Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Hanya Kau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi bersama kata, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Mari yang percaya katakan, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Bersama katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita sungguh percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Amin. Lambaikan tangan, memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Yeah. Kami sungguh bersuka cita Tuhan kepadamu. Yeah. 1, 2, 3, hey. Mari datang dengan penuh sukacita Bapak Ibu jemaat yang terkasih kepada Tuhan Yesus sumber kekuatan. Katakan, pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita, amin. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Mari yang merindukan Tuhan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Bertatalah dan datanglah Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan setiap kita, amin. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan, Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dengan penuh sukacita kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Mari jemaat di tempat ini, gereja Tuhan, dengan penuh sukacita
Oh, oh, oh. Datanglah dan berserta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Wow, great is our God. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Bahkan selalu bertambah dan bertambah setiap hari. Yeah. Hey, hey. Yeah. Mari bersama-sama yang merindukan Tuhan, katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan sungguh pasti terjadi di tempat ini, amin. 1, 2, 3. Datanglah dan bersatu, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama berseru katakan, great is our God. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ada sukacita, ada kemenangan. Bahkan Dia memberikan ketenangan bagi setiap kehidupan kisah. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh terlalu percaya bahwa kedahsyatan tangan-Mu Tuhan masih terjadi sampai dengan saat ini. Kebenaran firman-Mu yang pastinya memerdekakan setiap kami akan kami nantikan setiap saat Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kami mau merendahkan hati kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Aloysius di tempat ini. Biarlah setiap kata, setiap kalimat, setiap kebenaran firman Tuhan, setiap poin-poin yang akan disampaikan oleh hamba-Mu penuh kuasa, penuh kemuliaan, tanda ibu kerajaan surga menyertai. Dan setiap kami Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman, kami bukan hanya cakap untuk menjadi pendengar-pendengar setia saja, tapi kami juga cakap untuk mengaplikasikan setiap harinya dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh terlalu percaya, kami yang merenungkan kebenaran firman siang dan malam, dan kami juga yang menyertai kehidupan kami dengan kebenaran firman, bahwa kebajikan kemurahan akan mengikuti setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan penuh sukacita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan
tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hati setiap kami rindukan. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah. Mari perlahan kami mengundang bagi berdiri Bapak Ibu jemaat yang terkasih tempat ini. Mari bersama-sama kami mengundang hambanya yang kita kasih Bapak Pendeta Aloysius untuk yang firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Thank you Jesus. Pagi hari ini Tuhan, sungguh bahwa dari dalam hati kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami telah melewati season-season yang sulit dalam kehidupan kami, tapi kami percaya setiap langkah kami bersama Engkau Yesus. Tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, agar kami sadar bahwa kami selalu mengandalkan Engkau Yesus. Kebanggaan kami, hidup kami adalah Engkau. Bukan kami, bukan jabatan kami, bukan kekayaan kami, tapi oleh karena Yesus yang selalu berada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi semua jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Mereka yang datang dengan segala beban, segala persoalan, segala sakit penyakit, segala kutuk yang terikat. Hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semua kami dimerdekakan, dan kami dimenangkan, dan kami diberkati. Semua kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur. Kita Mazmur pasal 8. Halo? Ya. Kita lihat di ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ada amin? 3, 2, 1. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, kita lihat. Dari
Mazmur ini kita lihat bahwa di awal dan di akhir dia begitu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hatinya begitu luar biasa. Kenapa? Di ayat ini kita baca ayat 5. Dia dengan jelas dia katakan, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jemaat kasih Tuhan. Ini satu introspeksi buat kita. Kita layak merenung. Sebenarnya ketika kita diberkati. Ketika kita dijamah Tuhan. Ketika jalan kita dibukakan sama Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan hidup Anda dan saya? Daud bertanya, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya Tuhan. Apakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin supaya kita semua memahami. Ketika kita dijamah Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita diurapi Tuhan, kita dipakai Tuhan. Pertanyaannya, apa kebanggaan kita? Hidup kita dipenuhi dengan kebanggaan seperti apa, macam apa. Sehingga hidup kita akan menjadi berkat. Bagi hidup kita sendiri, bagi keluarga kita, dan juga bagi banyak orang. Ada amin? Nah, coba kasih Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini, apa yang patut kita banggakan di hidup ini. Saya mau tanya dulu pagi hari ini. Setiap kita coba kasih 3 jawaban. Hari ini apa yang kita banggakan? Ibu, kesehatan. Apalagi? 1 orang 3, minum 3. Apa yang hari ini kita banggakan di hidup kita hari ini? Apakah kita punya jabatan? Apakah kita punya anak yang pandai, cakap? Halo? Apakah kita punya kekayaan? Halo? Tidak apa-apa. Wajar. Ayo semua kita banggakan. Saya bangga. Punya anak 2. Hari ini mereka sudah merdeka semua. Lepas dari tanggung jawab saya sebagai bapak. Saya bangga. Saya bangga bahwa sampai detik ini saya masih dipakai Tuhan. Saya bangga. Saya bangga saya menjadi suami yang setia buat istri. Saya bangga. Walaupun hari ini ada hamba Tuhan yang begitu banyak followersnya. Hari ini nikah lagi. Apa yang kita banggakan? Semua yang saya ucapkan tadi, bahwa saya bangga saya dipakai Tuhan. Saya bangga saya punya anak 2, mereka semua sudah mandiri. Saya bangga bahwa saya menjadi suami setia. Semua itu semua bakal sirna. Kebanggaan kita terhadap dunia, apa yang terjadi kita alami selama kita hidup, itu semua yang sementara. Dan itu wajar. Bapak, Ibu, saudara-saudara kita bangga. Saya bangga bahwa anak saya punya prestasi di kuliah. IP indeks prestasinya 4,0. Bangga loh. Siapa jadi orang tua tidak bangga kalau anaknya pandai? Coba, ada yang tidak bangga? Ada kepandaian Anda, anak? Bangga dong. Kalau kita sebagai orang tua tidak membanggakan prestasi anak, siapa yang bisa membanggakan? Cuman itu nilainya cuman sesaat. Daud bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Daud merenung bagi dirinya. Ketika kesulitan demi kesulitan yang dia alami. Apa sebenarnya kebanggaan di hidupnya? Di ayat awal dan akhir, dia memuliakan Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Hanya engkau yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Dia bangga. Itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Kita jadi orang Kristen, kita harus beda sama dunia. Dunia boleh membanggakan seperti apa yang saya ucapkan tadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya prioritas. Apa prioritas kita? Apa prioritas kita? Kita harus bangga mengenal siapa Allah kita. Amin. Di ayat ini sebenarnya kita mau lihat bahwa sesungguhnya Daud mau berkata kepada Anda dan saya. Semua kita mengaku kita percaya Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Tapi sesungguhnya dialah yang mengenal engkau dan saya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dialah yang mengenal Anda dan saya. Itulah kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Hari ini saya mau katakan. Kita bangga kenapa? Allah yang kita sembah. Allah yang kita puji selama ini. Dia bukan Allah yang buta. Tapi dia Allah yang selalu melihat siapa Anda dan saya. Dia mengenal Anda dan saya. Dari kita masih di kandungan ibu sampai kita dibesarkan. Sampai usia tua pun firman Tuhan katakan, sampai memutih rambut, aku Tuhan Allah terus menggendong. Penyertaan Tuhan tidak ada habisnya. Dari kita dalam kandungan sampai usia tua. Penyertaan Tuhan. Kita harus bangga untuk mengenal Allah kita. Kenapa? Dialah yang mengenal Anda dan saya. Kebanggaan kita tuh bukan kita yang mengenal Allah kita. Kalau saya mengenal presiden kita, saya katakan saya tidak mengenal presiden kita. Amin. Saya tidak mengenal. Saya tahu Prabowo presiden Republik Indonesia. Saya tahu. Saya tidak mengenal. Kalau saya mengenal, saya tahu karakternya dia. Hobi makannya dia. Busana yang dia senang pakai. Nomor size bajunya, sepatunya. Itu saya mengenal. Saya cuma tahu dia presiden. Oke? Tapi Daud ingin supaya kita ini mengenal Allah kita lebih. Kenapa? Dia sudah mengenal Anda dan saya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita perbuat setiap hari. Bukan kita lepas dari pantauan Tuhan, tidak. Kita yang selalu mau lepas dari Tuhan. Dengan keegoisan kita, ketamakan kita, keserakan kita. Iri hati kita, dengki kita. Kita mau lari dari kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang patut kita banggakan hari ini? Ketika kita lagi happy-happy naik sepeda motor berbahan bakar minyak. Muncul ide sepeda motor elektrik. Hari ini kita dibuat puyeng, giliran mati lampu. Apa yang kita banggakan? Ya. Apa kita banggakan? Pusing gak? Pusing. Teman saya yang punya mobil listrik gak bisa kemana-mana dia. Matinya gak nanggung-nanggung loh. 10 sampai jam 5. Waduh. Ada yang 10 sampai besok pagi. Waduh. Apa yang perlu kita banggakan ketika kita hidup di dunia hari ini? Hati-hati. Kalau kita selalu melihat dunia, kita akan terjebak dan kita akan tidak berdaya. Daud dengan kekuatannya dia, hatinya dia bertanya, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sebenarnya pertanyaan sederhana buat kita semua. Siapakah aku ini Tuhan? Apakah
Apakah aku layak di matamu? Aku layak menjadi anakmu? Pertanyaan itu gitu. Apakah aku layak Tuhan? Situasi ekonomi saat ini membingungkan. Yang punya gadget canggih bisa lihat semua itu apa yang terjadi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan, fokuslah pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Memang firman Tuhan katakan bahwa situasi semakin hari semakin tidak baik. Manusia akan semakin tamak serakah. Anak-anak sudah mulai tidak mengasihi orang tua. Itu akan terjadi. Dan hari-hari ini kita sudah melihat bagaimana keluarga yang sudah tidak harmonis. Di sana kelihatan bahwa anak-anak sudah tidak bisa setia pada orang tua. Mengikuti orang tua. Dan orang tua selalu mengaminkan gini. Ya Pak Pendeta, generasi kita udah beda. Sekarang Pak Pendeta, anak-anak sekarang yang menentukan masa depannya. Mereka yang mengadakan pesta pernikahan, kami aja yang ikut. Saya katakan itu dosa. Ini bahasa orang tua. Sekarang Pak Pendeta, anak-anak yang ngurus semua pernikahan mereka. Kami orang tua tidak ikut-ikut. Itu dosa. Di Yeremia 29 ayat 6-7 dikatakan. Orang tua carilah jodoh buat anakmu. Jadi kalau anak-anak memutuskan, terus orang tua dilewati. Saya berkatakan tanggung jawab kita sebagai orang tua di mana? Itu sahabat saya habisin. Tunjukkan saya ayat firman itu. Sekaya apapun, seprestasi apapun anakmu hari ini, dia masih tetap anak. Tugasmu menikahkan dia, setelah itu terserah mereka. Tanggung jawabmu tinggal angkat tangan. Ada amin? Itu yang benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa bilang ini, aduh Pak Pendeta, anak-anak sekarang sudah ngurus sendiri. Mereka bikin cari sendiri, cari sendiri, pesta cari sendiri, pemberkatan ngurus sendiri. Kesannya itu didengar tuh indah gitu loh. Enak banget ya, mandiri banget ya. Tapi itu sesat. Anda sebagai orang tua sudah menghilangkan jejak kasihmu. Tugas, fungsimu sebagai ayah dan ibu. Kau hilangkan. Orang-orang tua dulu itu begitu prioritas buat kehidupan anaknya. Sampai belani. Belani apa? Cari jodoh buat anaknya. Hari ini anaknya cari jodoh, kadang ketemu di Facebook, ketemu di mana, perapatan, ketemu di gereja. Gitu. Begitu ditanyakan, "Mah, Pak, ini loh. Kira-kira cocok enggak? Aku senang ini, Pak. Aku senang nih, Mah." Kata mamanya, "Ojo to nah, iku ojo nah. Mama enggak butuh kayanya. Yang penting hati ini takut sama Tuhan." Apa jawab? "Enggak Mah, aku cinta ini." Susah kalau sudah urusan cinta. Kalau lagi cinta, tai kucing rasa. Itu susah. Pusing itu. Tapi kalau sudah nikah, kita lihat. Coklat rasa. Ngomong dewe lo ya. Aku gak melo. Itu kenyataan. Makanya ketika orang tua, halo yang masih muda, masih jomblo. Mana itu? Yang muda-muda. Ah ini jomblo tua ini. Kapan? Ayo sini saya berkati. Bapak yang kasih Tuhan. Ini jujur ini saya ngomong. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar dan baik,
Kita tahu bagaimana cara kita mengeksekusi setiap keputusan, setiap langkah, setiap persoalan yang kita alami. Daud mengucapkan firman ini bukan dia lagi di suasana singgasana kerajaan, di istana, enggak. Dia lari dari kejaran Saul. Dalam suasana ketakutan, kegelisahan. Siapakah aku Tuhan? Allah mengenal Anda dan saya. Segala kekuranganmu, segala kelebihanmu, segala kelemahanmu, semua dia tahu. Cuma dia bertanya pada gini, nak, kapan? Kapan sadar? Baleo nak, baleo. Kapan kita sadar kita punya Tuhan yang dahsyat? Kita nggak bisa pakai Tuhan kita yang dahsyat untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Apakah Tuhan yang dahsyat itu milik hamba Tuhan? Apakah Tuhan yang dahsyat itu milik para pekerja-pekerja pelayan-pelayan Tuhan? Anda. Semua dia Allah yang dahsyat, dia Allah Immanuel, dia Allah El Shaddai, dia Allah semua orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sini kita melihat bahwa sesungguhnya kita bukan produk ecek-ecek dari Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita terima dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sudah ngambil alih hidup Anda dan saya. Kita dituntun, diingatkan, didewasakan. Pentakosta itu menunjukkan bahwa Tuhan mulai masuk visi baru, yaitu apa? Merasulkan. Rasul itu ada karena ada Pentakosta. Mereka yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Mereka yang diutus untuk menyampaikan damai sejahtera. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang datang menyampaikan damai sejahtera. Itu. Berbahagialah. Orang yang menyampaikan firman Tuhan, Injil. Menebar firman Tuhan, menebar Injil. Mereka bawa damai. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat pagi hari ini. Ada dua hal yang perlu kita hindari supaya kita tidak terjebak dari dunia ini. Pertama kita lihat dalam Yeremia. Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9. Ayat 23. Coba Koko. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena apa? Ingat. Apa yang patut kita banggakan hari ini di hidup kita? Jangan pernah bangga akan kekuatan dan hikmat dari dunia. Ketika Tuhan menitipkan kekayaan buat hidup Anda dan saya, itu bukan kekuatan Anda. Ketika Tuhan menitipkan jabatan di hidupmu, itu bukan sesuatu hebat, sesuatu yang dahsyat. Karena semua itu akan hilang. Jangan banggakan seperti ini loh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Wah, hikmat. So bijak. Janganlah orang kuat bermegah. Kenapa? Kekuatanmu seberapa sih? Lu juga pasti sakit. Lu juga pasti kena yang namanya apa? Kolesterol. You juga pasti kena apa?
asam urat. Mau dibanggakan kekuatan kita itu apa? Apa yang kita banggakan dari kekuatan kita? Apa yang mau kita sombongkan dari kekuatan kita? Semua itu ada masa. Apa kita banggakan akan kekayaan? Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Hati-hati loh. Kita harus kaya. Kalau kita nggak sukses, kita nggak bisa melayani dengan sukacita. Kita akan terus menjadi batu sandungan. Amin. Orang harus sukses, berhasil. Supaya kita ketika kita melayani, kita ini tidak jadi batu sandungan. Tapi kita jadi batu loncatan bagi banyak orang. Ada amin? Ya untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus berhasil. Kelimpahan harus juga kita miliki. Maka jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa bangga. Oh aku hari ini sudah punya pekerjaan. Jangan. Situasi ekonomi lagi ribet. Saya kata ribet. Kenapa? Omongan gak kena dicekel. Pejabat tinggi semua hari ini berbalapan korup. Bahasanya bahasa malaikat yang dipakai. Sudah jelas-jelas kita hari ini kekurangan batu bara. Tapi menteri yang ngomong apa? Oh cukup, stok kita cukup. Jejer aku tak kayak sandal. Loh benar Bapak Ibu. Itu pembohongan publik. Kita nih loh, kurang sabar apa loh jadi masyarakat. Bangsa kita ini sudah paling sabar. Tapi kita selalu dijadikan sasaran. Saya suka statement dari Perdana Menteri Israel. Walaupun bangsa kita tidak punya hubungan politik, tapi saya bangga dengan statement. Dia katakan gini, pemerintah Indonesia bodoh. Indonesia punya kekayaan luar biasa. Tapi pemerintahnya ini membuat masyarakatnya jadi miskin. Pemerintahnya membuat kita masyarakat jadi miskin. Menderita. Pada kekayaan alam kita luar biasa. Giliran hasil bumi kita kasih asing yang ngelola. Giliran perusahaan-perusahaan swasta kita, giliran asingnya ngelola. Giliran APBN tekor, masyarakat bayar pinter. Loh, itu. Sedih gak? Sedih banget. Jadi kalau kita mau banggakan seperti ini, waduh, Tuhan kita tuh di mana? Coba terus. Janganlah bangga dengan hikmat dunia ini. Janganlah bangga dengan kekuatan dunia ini. Karena ini yang menggiring Anda dan saya pada kehancuran. Tapi banggalah pada Dia, Allah, Dia Yesusmu yang selalu mengenal pribadimu dari rambut sampai pada kaki. Bangga. Aku bisa berdiri sampai hari ini, saya bangga. Saya bulan lalu saya khotbah di sini tidak se-strong hari ini ya. Karena saya kemarin, malam itu diajak nyonya makan di luar. Saya mungkin enggak pas dengan sambal terasi. Atau mungkin sambalnya terasi itu kotor. Gitu. Jadi kalau saya pagi itu saya gaspol seperti hari ini, saya takut. Ada yang nongol. Jadi saya itu agak
Jadi rada loyo gitu loh. Saya bilang gini, aduh Tuhan saya ini mau berangkat tapi sudah nggak bisa berhenti ini ya. Ngetapnya nggak bisa berhenti. Gitu. Dan saya puji Tuhan bahwa walaupun khotbah saya yang kemarin loyo tapi saya bisa menyelesaikan khotbah dengan baik. Nah, itu yang kita perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa ketika kita ini bangga, apa yang menjadi kebanggaan kita ini, kita harus hindari apa yang dibanggakan oleh dunia. Jauh daripada diri kita banggakan akan hikmat dan kekuatan yang dari dunia. Semua itu tidak memberikan jaminan kita untuk hidup kekal. Kekekalan hidup Anda dan saya bukan tergantung pada ini. Poin kedua kita lihat. Galatia 6 ayat 14a. Galatia 6 ayat 14a. Tetapi aku sekali-kali tidak mau apa? Sekali lagi katakan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi jemaat Yesus Tuhan. Di ayat bagian A kita lihat bahwa dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Poin kedua yang kita lihat, kita harus pahami, ketika kita membanggakan Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, yang harus kita kira ke kedua ini, jangan pernah kita banggakan akan prestasi rohani. Hari ini kita lihat berapa banyak hamba Tuhan dengan followersnya terbanyak. Saya kemarin baca di TikTok, ada 5 hamba Tuhan dengan followers terbanyak. Saya tidak perlu sebutkan. Salah satunya hari ini jatuh dalam dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita, pelayan-pelayan Tuhan di sini, musik-musik, pemain musik, worship leader, hamba Tuhan. Kami melayani ini bukan untuk mendapat keselamatan. Halo? Amin. Tapi kira kami sudah diselamatkan dengan harga yang begitu murah oleh kasih karunia. Kami melayani dengan sukacita. Lah, ciri orang yang melayani Tuhan karena dia sudah merasa diselamatkan. Orang pelayanan itu enggak ada lelahnya. Ya Bora. Ya Bora. Enggak, iya pelayan Tuhan hebat. Ya Bora. Bedi. Kita melayani ini karena kita sudah diselamatkan. Nah, ciri orang yang melayani Tuhan karena dia merasa dia sudah diselamatkan. Itu satu, enggak ada lelahnya. Mau melayani di mana aja oke, kapan aja oke. Nah desa oke. Pak, jemaatnya cuma 5, enggak masalah. Saya pelayanan ke perbatasan Kediri sama Blitar. Bapak Ibu kasih Tuhan, bensin ngisi dewe, hotel bayar dewe, mangan badok dewe. Mangan bayar dewe. Sana layani 5 orang. Apakah saya kecewa? Enggak. Tuhan kuasa. Tapi hari ini jemaat enggak 5, sudah lebih dari 50. Kalau kita tidak setia, bagaimana ada bisa lihat hasilnya? Itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Poin kedua yang harus kita waspadai. Ketika kita ingin membanggakan Tuhan, jauhilah kebanggaan kita akan kerohanian,
prestasi rohani kita. Saya tidak pernah bangga. Makanya saya tidak mau punya YouTube channel. Karena apa? Di sana cuma orang kasih cus, cus, jempol tuh. Akhirnya apa? Ndas kini, irung kini. Nah, itu. Hindari itu. Saya mau katakan, Bapa ini surga tahu bahwa saya sampai detik ini hamba Tuhan. Amin. Lah iya, untuk apa? Channel itu hari ini kita mengucap syukur bahwa dengan kemajuan teknologi, pemberitaan firman Tuhan, penginjilan itu makin masif. Tapi apa yang terjadi kita lihat. Menjadi ajang iri dengki para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan yang masih merintis, mencaci maki, memarahi hamba Tuhan yang besar, yang jemaatnya banyak. Untuk apa? Apa prestasi kita di hadapan Tuhan? Ketika kita bangga bahwa kita Tuhan yang dahsyat. Bukan karena kita mengenal Dia lebih, tapi Dia sudah mengenal kita lebih awal. Itulah kebanggaan. Di bagian B kita lihat. Selain dalam salib Tuhan, kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang benar. Kebanggaan kita. Pertama, kita dikenal Tuhan. Ada? Yang kedua, kebanggaan kita. Oleh salibnya kita ditebus. Ini yang patut kita banggakan. Bukan embel-embel dari kehidupan kita ini. Hari ke hari. Dalam pekerjaan kita punya jabatan. Kita bangga. Hati-hati. Jabatan cuma numpang lewat. Tuhan hari berkati engkau dengan kelimpahan, punya harta, punya aset banyak. Jangan sombong. Aku hari ini puyeng, Bapak Ibu Tuhan. Puyeng. Teorinya tuh ngurus sertifikat elektronik. 1 hari, one day. Tulisannya loh. Ngurus sertifikat elektronik one day. Lemas aku. Bolak-balik Surabaya Gresik. Kehabisan energi. Wes tiwas bensin saya larang. Pertama ke 16,50. Minumanku segitu. 1 liter. Panas lagi pagi pulang. Data kurang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang punya tanah-tanah yang lama, rumah-rumah yang lama itu segera dielektronikin. Kalau enggak hilang dong. Kalau enggak hilang benar. Harus dielektronik. Karena semua depan yang namanya buku itu bakal enggak pakai. Semua elektronik. Ya saya berjibaku. Harus saya bilang apa? Saya segera mungkin gantikan semua ke elektronik biar kita enggak ribet. Untuk itu jemaat kasih Tuhan, mari saya ajak kita semua. Ketika kita sadar bahwa kita punya kebanggaan buat Tuhan kita. Itu bukan karena kita mengenal Dia. Kita bangga pada Dia, Tuhan kita. Karena Dia sudah mengenal kita. Daud mengatakan, siapakah aku? Siapakah manusia? Siapakah anak manusia? Sehingga engkau mengasihi, engkau mengindahkannya. Saya ingin supaya kita sadar bahwa kehidupan kita butuh hadirnya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbaliklah
kalau selama ini kita sudah salah dalam memilih jalan, dalam memilih keputusan. Sadarilah bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib. Jalan yang ajaib. Dia ingin supaya apa? Hidup Anda dan saya, hidup yang tetap berkenan di hadapannya. Dia tidak mau kita sebentar hari ini happy, besok kita susah. Firman Tuhan katakan susah, bila cukup sehari. Hari ini susahnya cukup hari ini. Jangan kita bawa-bawa terus. Kalau kita selalu mengingat kesusahan yang kemarin, kita gak bisa lihat masa depan kita. Kita gak bisa punya pengharapan. Kita lumpuh. Kita gak punya semangat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya lihat berapa banyak orang Kristen yang gagal meraih kesuksesan. Kenapa? Selalu mundur, selalu melihat ke belakang. Selalu mengingat kemarin. Padahal Tuhan minta kita ini harus jalan terus. Dia terus menuntun kita, dia di depan. Dia selalu menuntun hidup Anda saya. Nah kalau kita sebagai jemaat Tuhan tidak mengenal Allah kita dengan baik dan benar, kita tersesat. Dan disesatkan oleh dunia. Untuk itu Paulus ingatkan pada kita semua. Saya seorang pelayan Tuhan, saya tidak mau tersesat. Saya tidak mau membanggakan prestasi kerohanian saya. Walaupun dulu saya pembunuh semua pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini aku mengenal Tuhan. Dia katakan, yang dulu aku banggakan, hari ini sudah bukan. Dan dia buktikan pada dunia bahwa Allah Tuhan yang dia kenal itu Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna, jauh penuh kasih dibandingin apa? Ketika dia di luar kasih Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saya undang tim musik. Kita merenungkan Tuhan ketika caramu, ketika jalanmu. Kami dikenal, kami ditebus. Tapi ada kekuatan ketika kami dikenal oleh Tuhan. Dan kami ditebus oleh salib Kristus. Kebanggaan itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami tetap tegak ketika kami direndahkan. Kami akan bebas dari iri hati dan juga dari kesombongan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rintakan Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ku mengasihimu. Katakan lagi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu.
kasih-Mu. Katakan satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Dengan sungguh, dengan sukacita, selalu berada bukalah hati kita semua. di dekat-Mu. Pujilah pujian ini dengan sukacita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya mohon ibu-ibu, kaum wanita memujikan pujian dari awal. Katakan satu hal yang kurindu Tuhan. Thank you Jesus. Bapak-bapak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Gantian bapak-bapak yang memuji Tuhan dari awal, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindukan ya Tuhan, Ibu-ibu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. selalu berada di dekat. Tuhan, Engkau tahu ini komitmen kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dekat. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Dengan segenap jiwa. Thank you Jesus. Katakan bersama-sama. Oh, lebih dalam lagi Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan, inilah kami Tuhan. lebih Kami dari belajar berserah padamu. segala yang Katakan, ada. Jesus, I surrender Lebih you. dalam Aku berserah lagi padamu. ku cinta Kau berserah padamu, Yesus, Thank you ku Jesus.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Ajari kami Tuhan mengandalkan Lebih Engkau. dari Ajari segala kami Tuhan yang terus ada. mengandalkan kami. Lebih Engkau, dalam lagi. Jesus. Ku cinta Kau Sama kami, Yesus. Tuhan. Ku mengasihimu. Tuhan, inilah kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau kenal siapa kami Tuhan. Engkau kenal setiap problem kami. Engkau kenal setiap kekurangan dalam fisik kami. Ada yang sakit. Ada yang terikat. Ada yang kebingungan. Ada yang datang dengan segala kesedihan. Ada datang dengan kemarahan. Engkau Allah mengenal kami Tuhan. Sesulit apapun, serendah apapun, kami tetap berharga di mata-Mu karena kami ciptaan-Mu yang sempurna. Layakan kami Tuhan. Datang padamu. Ketika Engkau mengenal kami, izinkan hati kami untuk menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena bilur-bilur-Mu di kayu salib, hari ini kami dimerdekakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau melepaskan kami dari segala kutuk dosa, kutuk maut, kutuk keturunan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu. Engkau memberikan kami kuasa Tuhan. Bahkan Engkau tidak cuma memberikan kami kuasa. Engkau juga memampukan kami untuk menguasai semua yang Engkau sudah berikan pada kami. Engkau memberikan kami kemampuan untuk menguasai semua yang kami miliki. Untuk itu Tuhan, biar kami tidak menggunakan kebanggaan dunia. Kami tidak akan pernah membanggakan Tuhan kekuatan dan hikmat dari dunia. Bahkan kami juga tidak pernah banggakan Tuhan prestasi rohani kami. Kami tidak membanggakan bahwa kami pernah membaca Alkitab sebanyak-banyaknya. Kami tidak pernah banggakan bahwa kami adalah seorang pendoa yang setia. Kami tidak pernah banggakan bahwa kami adalah pelayan firman. Kami tidak pernah banggakan Tuhan bahwa kami adalah pelayan-pelayan musik. Bahkan kami juga tidak banggakan Tuhan sebagai seorang worship leader. Tidak bangga. Tapi kami bangga karena Engkau sudah mengenal kami sejak awal. Kasih-Mu selalu menuntun setiap langkah kami. Biarlah Tuhan apa yang terjadi pada Daud, terjadi pula pada kami. Ketika Daud rendah, Daud kecil. Tapi di mata Tuhan, Daud ditinggikan, dimuliakan. Demikianlah hidup Anda dan saya. Sekalipun hari ini dunia menganggap engkau rendah, jangan terus memandang dunia. Pandanglah Tuhan, Dia yang akan meninggikan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu.
Sekali lagi bersama-sama dengan penuh ucapan syukur katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, kami mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari bersama-sama kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh berterima kasih atas kebenaran firman yang melegakan kehidupan kami. Kami merasakan ketenangan untuk menjalani kehidupan ini. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dan saatnya Tuhan, kami sungguh terlalu bersyukur kepadamu. Untuk itu ya Bapa, kami mau dengan kerendahan hati mengaplikasikan setiap apa yang menjadi kebenaran-Mu di tengah-tengah kami yang telah Kau sampaikan. Sehingga terus ya Bapa, kami menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bahwa mujizat kemurahan belaka ya Bapa ada dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Aloysius. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu bersama dengan istri, keluarga. Engkau memberkati bersama dengan keluarga besar. Dan kami sungguh terlalu percaya, khususnya di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat wahyu yang besar daripada-Mu saja. Terus namamu dipermuliakan ya Bapa di dalam pelayanannya. Dan saatnya Tuhan, kami dengan penuh sukacita, kami diberikan kesempatan yang terbaik untuk kami memberikan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami memberi dengan penuh ketulusan hati sebab Engkau Tuhan yang kami kasih, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Engkau yang Allah tidak pernah berhutang dalam kehidupan kami. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati kesehatan kami, memberkati studi kuliah atau dengan bisnis karir kami. Engkau angkat kami naikkan, turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memberi yang terbaik dengan penuh sukacita katakan, amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Yeah. Katakan, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah, tetap sukacita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama katakan, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Bersama katakan, meski lagi susah, tetap sukacita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya. Ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan.
terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu Jemaat berikan. Biar Tuhan Yesus yang membalaskan sampai secepat ganda. Dan puji nama Tuhan, saatnya saya mengajak kepada Bapak Ibu Jemaat yang terkasih untuk bersama-sama tetap mengikuti ibadah raya hari Minggu depan, tanggal 28 Juni 2026 tetap pada pukul 7 pagi dengan pembicara yang kita kasih, Bapak Pendeta Timothy Notopuro. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Jemaat terkasih di tempat ini, terus mengajak kepada Bapak Ibu Jemaat terkasih bersama dengan keluarga untuk bersama-sama hadir dalam ibadah Raya Minggu tanggal 28 Juni 2026 di tempat ini pada pukul 7 pagi akan dilayani oleh hamba yang kita kasih, Bapak Pendeta Timothy Notopuro. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi yang indah ini. Untuk itu bersama-sama kami mengundang bagi Bapak Ibu Jemaat terkasih, kami mengundang bagi berdiri, mari bersama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Katakan segala pujian dan syukur. Mari bersama-sama kami undang hambanya, Pak Pendeta Alus, untuk bersama-sama mengakhiri dengan doa sapa. Dengan apakah kami balas kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib selalu dalam kehidupan kami, dengan hidup kami. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dan kami terus mau sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami selalu mensyukuri Tuhan atas segala berkat yang kami terima. Sebelum kami kembali ke rumah kami, ke ladang usaha kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Layakan Tuhan bangsa ini Tuhan. Dijauhkan dari kebangkrutan, dijauh dari kegagalan, dijauh dari ketidaksuksesan. Biar bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang kuat dan tangguh untuk menghadapi setiap persoalan masalah. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota yang kami tempati, yang kami cintai. Berikan Tuhan rasa aman, damai, sukacita, dan berkati kota ini. Dan kota yang pertumbuhan ekonominya semakin hari semakin membaik. Sehingga semua kami yang bekerja diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terlebih lagi berdoa untuk lingkungan kami di mana gerejamu ini berada. Tuhan berkati lingkungan kami. Biarlah lingkungan selalu mendatangkan damai sejahtera, kerukunan, keguyupan. Sehingga Tuhan di tempat ini namamu selalu dimuliakan. Terima kasih Yesus. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Pulanglah dan nikmatilah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan Anda dan saya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua kita ini diberkati bersama, kita katakan amin. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Hey, 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 hey. 1, 2, 1, 2, 3, hey! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama katakan, kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di patakan, mujizat